Salam, perkenalkan nama saya Daud Bora Bungetana, NIM 16340-337, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana. Kelas B reguler sore semester 11. Dalam video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Kesenjangan Informasi Pandemi. COVID-19 bukanlah virus yang mengakhiri spesies, tapi itu memang memiliki beberapa karakteristik yang akan menghancurkan kita semua. Pemain yang tidak berpengalaman biasanya memilih penyakit yang sangat menular dan mematikan, tetapi itu bukan jalan terbaik. Karena virusnya mematikan, ilmuwan manusia mulai bekerja ekstra keras untuk menghentikan wabah. Tujuan akhir kandidat pertama adalah mengembangkan dan mendistribusikan vaksin untuk virus corona dengan tujuan untuk melakukan outsourcing pekerjaan mengelola masalah informasi untuk antibodi yang mengidentifikasi dan membunuh virus jika masuk ke dalam tubuh. Antibodi yang tepat akan mengikat dirinya ke virus corona dalam tubuh dan membuat tidak aktif. Untuk alasan ini, vaksin akan menjadi permainan akhir dan disukai untuk menghadapi COVID-19. Dalam penulisan peneliti kesehatan, yakin bahwa tubuh dapat menghasilkan antibodi yang dapat terus menetralisir virus. Cukup banyak orang menjadi kebal sehingga virus tidak lagi mampu menyebar secara tidak terkendali ke seluruh populasi. Selama tahap awal pandemi, hanya ada sedikit orang yang terinfeksi dalam populasi. Tetapi karena COVID-19 adalah penyakit yang menular, jumlah orang mulai tumbuh secara eksponensial. Itu berarti jumlah infeksi meningkat secara majemuk. Setiap orang baru yang terinfeksi menginfeksi beberapa orang lain, yang kemudian menginfeksi lebih banyak orang. Tapi itu hanya bisa berlangsung selama itu. Pada akhirnya, jika mereka harus bertahan hidup, menjadi kebal dan tidak lagi dapat menyebarkan virus, dengan lebih sedikit orang untuk dikunjungi, pertumbuhan fase menjadi terbalik. Ahli epidemiologi menyebut titik pembalikan itu waktu di mana populasi mencapai kekebalan kawanan. Satu-satunya hal yang dapat mempersingkat proses adalah kedatangan vaksin dan beralih ke permainan akhir itu. Infeksi pada suatu populasi relatif rendah. Hal ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi orang yang terinfeksi dengan cepat melalui pengujian dan kontak pelacakan, dan kemudian mengkarantina atau mengisolasi mereka. Masalahnya adalah ketika terlalu banyak populasi yang sudah terinfeksi, biaya mengidentifikasi orang dengan cara ini menjadi terlalu tinggi.
Dalam situasi ini, lebih banyak strategi seperti palu, jarak sosial skala besar, perlu untuk mengelola virus atau menurunkan jumlah infeksi ke tingkat yang akan biarkan permainan akhir penindasan untuk dikejar. Dalam mengelola secara aktif masalah informasi tentang pandemi adalah untuk mencapai posisi di mana masalah informasi pandemi dapat dikelola penindasan atau untuk mengembangkan vaksin. Publik menerima informasi dari sumber terpercaya sehingga publik dapat bertindak atas informasi tersebut tanpa harus pihak berwenang resor untuk selimut dan penegakan mahal kegiatan orang. Langkah yang dirancang untuk mengeram dan menghentikan penyebaran virus adalah bagian awal dari menahan garis untuk mempelajari lebih lanjut tentang virus dan untuk melestarikan sumber daya ekonomi yang berpotensi langka. Melibatkan pengorbanan langsung, mereka memerlukan pendekatan alokasi sumber daya yang sama sekali dianggap menjijikkan. Tetapi disinilah pemerintah dengan tepat mulai bertindak. Di sana adalah operasi terpusat dan dijalankan militer untuk meningkatkan layanan kesehatan kapasitas sistem. Dampaknya terasa tidak merata dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan kebangkrutan dari usaha kecil dan menengah yang terjadi. Cara menggunakan kebijakan pemerintah, baik fiskal maupun moneter, tidak sederhana. Jenis resesi ini sangat berbeda dari masa lalu resesi dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jika COVID-19 berhasil ditanggulangi, phase selanjutnya adalah reset semuanya dan dimulai dari awal. Disinilah kita mulai menangani masalah informasi pandemi secara langsung dengan memperoleh informasi dan bisa memprediksi individu mana mungkin terinfeksi dan untuk mengisolasi mereka dari orang lain. Akan ada menjadi kebutuhan untuk memprioritaskan siapa yang dibebaskan dari isolasi karena tidak semua populasi aman untuk interaksi. Ini didasarkan pada teori jaringan yang dapat memberi kita panduan tentang jenis pekerjaan, tempat kerja, dan faktor lain dapat berfungsi sebagai kriteria untuk pelepasan. Kebutuhan untuk menggalang inovasi akan dibutuhkan untuk tes, perawatan, dan vaksin untuk COVID-19, tetapi juga untuk menangani pandemi di masa depan. Masalah mendasarnya, inovasi ini adalah barang publik global yang ingin didistribusikan secara luas. Permainan akhir pandemi adalah
penemuan vaksin yang efektif, membuatnya berjalan dengan sendirinya, atau menekannya. Penindasan lebih disukai untuk mengurangi biaya kesehatan dan ekonomi dari suatu pandemi, tetapi mencapainya bergantung pada menghadapi dan mengelola masalah informasi pandemi sejak dini. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.